yang ada di Zoom maupun yang ada di live ya. Saya menyapa Anda dengan salam, salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan sebelum aktivitas panjang hari ini, kita bisa bersama-sama kembali bersekutu di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudariku, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, kami ucapkan kalau kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kami mau Bapa merenungkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami, yang membawa kami ke dalam perjalanan iman kami, supaya kami terus ada di dalam tempat yang benar. Bapa, melalui renungan firman ini berbicara kepada kami, mampukan saya secara pribadi untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah apa yang telah hamba renungkan, hamba mampu untuk mengimpartasikan ini, agar banyak umat-Mu Bapa diberkati. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba memulainya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu ya, yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bacaannya di 2 Tesalonika ini terdiri dari 17 ayat ya. Tapi sebelumnya saya perlu menjelaskan, karena ada beberapa teman yang bertanya kepada saya. Jadi kita ini memiliki style yang renungan di Coffee Morning with Jesus ini memang sedikit berbeda dengan renungan-renungan yang ada di tempat lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena kami ini sepakat membaca firman Tuhan itu satu pasal setiap hari. Dan saat ini sudah berada di dalam sampai kepada bacaan 2 Tesalonika 2 ya, 2 Tesalonika 2. Jadi ini bukan eksposisi yang membelah ayat satu ayat-ayat ya, tapi ini adalah renungan. Jadi saya mencoba untuk memberikan renungan dari pasal 2 ini apa yang kita dapatkan ya. Tadi saya sudah katakan bahwa ayat ini pasal ini terdiri dari 17 ayat yang terbagi 3 topik ya. Kalau kita baca ayat 1 sampai 4 itu tentang kedatangan Tuhan Yesus, dan ayat yang kelima sampai ke-12 tentang kedatangan pendurhaka, dan ayat yang 13 sampai 17 itu tentang berdirinya teguh. Nah, kita mulai terlebih dahulu melihat latar belakang surat 2 Tesalonika adalah yang paling penting kita ketahui terlebih dahulu. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tahu latar belakangnya, ya, kita akan mengerti ayat ini sedang membicarakan apa, ya. Jadi kitab Tesalonika ini adalah nama kota Yunani di bagian utara. Anda tahu kenapa diberikan nama Tesalonika? Nama Tesalonika diberikan oleh Raja Makedonia yang bernama Kassander. Istri dari Raja Kassander ini bernama Tesalonike. Dari nama istrinya itu diabadikan, maka nama kota ini disebut Tesalonika. Jadi tahu ya Bapak Ibu ya, kenapa diberikan nama Tesalonika? Karena adanya raja di Makedonia itu istrinya bernama Tesalonika. Ya. Dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus singgah di kota Tesalonika. Saat itu terjadi maraknya pengajaran yang yang sangat ini banget ya, sangat itu kan suasana di dalam jemaat di Tesalonika itu pada saat itu.
siapa pengajar-pengajar orang itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi Paulus dan Silas mendapatkan tantangan yang hebat dari orang-orang Yahudi ini. Paulus yang ditemani oleh rekan pelayanannya yang bernama Silas, mereka tetap menginjil. Rasul Paulus dan Silas berhasil mendirikan gereja non-Yahudi di kota Tesalonika. Pekerjaan Tuhan tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi saat itu dan mendesak agar Paulus keluar dari kota Tesalonika ini. Saat itu Paulus meninggalkan kota Tesalonika dan menuju ke kota Korintus. Pada saat di kota Korintus itulah Paulus menulis surat yang pertama di Tesalonika. Kemudian ketika Paulus dipenjara di Roma, dan dari sana dia menulis surat kedua Tesalonika. Yang menulis surat 1 dan 2 Tesalonika adalah Paulus. Ada yang unik gaya penulisan surat Paulus pertama dan kedua. Kalau saudara perhatikan surat Paulus pertama, 1 Tesalonika, cara penyampaian Paulus di sini bersikap seperti seorang ibu yang sedang merawat anak-anaknya dengan ramah. Kita sudah baca beberapa hari yang lalu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7, Paulus menekankan kepada jemaat untuk memberi teladan sebagai pelayan Kristen. Paulus sudah memberikan contoh kepada jemaat harus berani menegur yang salah, berani memberitakan kebenaran. Paulus dengan lembut dan penuh kasih, dan ia memiliki integritas yang bisa dipercaya seorang pemimpin. Jadi kita itu juga Bapak Ibu, kita itu dituntut supaya kita juga gaya kita menginjil itu harus seperti seorang ibu yang memperduli kepada anak-anaknya. Ya, jadi karena Paulus dengan lembut dan penuh kasih, dia memiliki integritas itu, Bapak Ibu. Dia punya hati yang sangat memperhatikan tentang anak-anak asuhnya. Nah, semuanya ini karena Paulus memprioritaskan hal yang utama, yaitu selalu menyukakan Allah. Bagaimana menjadi umat kudus bersikap. Bersikap yang bagaimana? Dengan waspada dan tetap mempertahankan iman. Jadi judul tema hari ini saya memberikan apa? Tetap waspada dan mempertahankan iman. Ya. Bersikap yang kita perlukan saat ini itu adalah anjuran dari Rasul Paulus untuk kita menghadapi dunia yang penuh maraknya dengan banyaknya aliran-aliran yang tidak alkitabiah. Ini maksudnya kita harus berhati-hati. Di sekeliling kita banyak penyusup-penyusup yang berusaha untuk menyesatkan. Kalau masih ingat di 1 Tesalonika 3 ayat 4 dan 5, Paulus khawatir akan jemaat Tesalonika. Jadi Paulus ini khawatir dia terhadap jemaat Tesalonika. Paulus berkata, aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Wow, ini sangat menyenangkan Ya, sebagai seorang leader, tentunya dia ingin mendengar bagaimana jemaatnya di sana yang diharapkannya apa. Ternyata kekhawatiran Paulus itu lumrah, teman-teman. Seorang leader yang memiliki hati seorang ibu itu lumrah. Dia mengkhawatirkan anak-anak jemaatnya, anak-anak rohaninya itu kalau dicobai oleh si penggoda, yaitu penyusup-penyusup tadi itu yang ingin menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, hal ini memberitahukan tentang apa? Tentang jemaat Tesalonika yang telah
menyukakan hati Tuhan. Mereka teguh dengan iman yang diajarkan oleh Paulus. Surat Paulus mendorong mereka untuk melakukan yang lebih lagi. Demikianlah juga kita dituntut jangan berhenti dan setiap hari terus dan terus menyukakan hati Tuhan. Terus mempertahankan iman sama seperti teladan Paulus. Itulah isi surat 2 Tesalonika ini. Paulus berbicara tegas seperti seorang bapak yang mendisiplinkan anak-anaknya. Jadi di kitab 1 Tesalonika tadi seperti seorang ibu, tetapi di kitab 2 Tesalonika Paulus punya gaya seperti seorang bapak yang sedang mendisiplinkan anak-anaknya. Ketegasan yang diberikan Paulus ini ya. Apa sikap atau respon jemaat Tesalonika ini? Mereka mengerjakan iman pengharapan. Kasih mereka menghidupkan firman. Sehingga di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 7, Paulus memuji mereka karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Hebat ya, luar biasa. Saya juga demikian kalau menemukan anak-anak asuh saya yang semakin teguh ya, imannya bertambah, tentu akan membahagiakan. Kalau Bapak Gembala punya jemaat seperti ini juga sangat menyenangkan buat Bapak Gembala. Pertanyaannya, maukah kita melakukan kehendak Allah? Saya yakin orang yang mencintai kebenaran firman pasti mau melakukannya. Lantas, mengapa Paulus masih menulis surat yang kedua di Tesalonika ini kalau jemaat Tesalonika itu sudah bertumbuh? Ternyata Paulus itu khawatir kalau jemaat Tesalonika terpengaruh dengan penyesat-penyesat. Paulus tahu gereja saat itu masih mengalami penganiayaan. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, siapa penyesat-penyesat itu ya? Nah, di daerah Tesalonika itu ada sekelompok imam-imam orang Yahudi ya. Ya, bukan hanya di jemaat Tesalonika ini, di sebelum-belumnya juga memang ada sekelompok yang demikian yang ingin memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Kan kita tahu kalau Paulus itu setelah dia mengenal Tuhan Yesus itu berbeda ya. Dia bukan lagi pengajaran Yahudi yang dia berikan, tetapi pengajaran ke Kristus, ya, mengenai Injil, mengenai kebenaran. Nah, pada surat 2 Tesalonika, Paulus berhadapan dengan para penganut siapa? Penganut bidah. Nah, para pengajar sesat yang menyampaikan kedatangan hari Tuhan. Nah, kedatangan Yesus yang kedua, ya, kata mereka. Ayat 2 ini membuat jemaat bingung mendengar pemberitaan ini. Melalui surat ini, Paulus menanggapi hal itu, ya, untuk harus punya harapan. Jemaat tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasanya, dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang Kristen. Dan Paulus terus memberikan fondasi pengajaran yang sehat, sebagaimana penyesat bekerja keras menanamkan pemahaman yang salah. Jadi mereka juga bekerja keras, saudara-saudara. Paulus terus meminta jemaat Tesalonika ya untuk tetap mempertahankan standar iman Kristen dan harus berani memutuskan hubungan dengan mereka yang menyesatkan. Ternyata kita harus menjauhkan diri dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan juga. Tapi banyak yang tidak sadar. Mereka comfort, mereka nyaman, mereka dinina-bobokkan dengan pengajaran-pengajaran mistis ya, dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh gitu. Karena pengajar-pengajar ini memakai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar, makanya kita perlu belajar secara benar supaya kita tahu ya. Dan kalau kita tahu, mestinya kita memisahkan diri kita dari pengajaran-pengajaran ini yang menyesatkan kita.
Nah, dengan tercemarnya pengajaran yang sehat, jemaat Tesalonika ada yang punya pemahaman yang salah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, inilah yang ditanamkan oleh penyesat-penyesat itu. Mereka mengira hari itu sudah datang, sehingga mereka berhenti bekerja sama sekali. Ya, mereka juga sedang dianiaya dengan hebat saat itu. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kesalahpahaman mereka dan sekaligus menghibur mereka. Ya. Jadi topik dari ayat 1 sampai 6 itu membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Paulus meyakinkan umat percaya yang sejati kelak akan terangkat bertemu dengan Tuhan, itu waktunya kita dibebaskan dari murka Allah. Pastikan Anda ya, Bapak Ibu, untuk kita jangan menerima murka Allah, pastikan diri Anda akan terangkat ya, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan ini lagi, sebenarnya Bapak Ibu juga harus lebih lagi merenungkan, mencari ayat-ayatnya, karena waktu yang diberikan kepada saya itu tidak lama mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu apa. Jadi kalau Anda belum begitu memahaminya, kalau Anda orang Kristen yang baru pertama sekali bertumbuh, belum lama, seperti saya dulu ya, saya dulu juga demikian. Nah, cari mengenai kedatangan Tuhan itu apa gitu. Saya teruskan ya. Nah, ini bedanya, perhatikan. Para guru-guru palsu dan pada hari Tuhan ya. Jadi guru-guru palsu pada hari Tuhan itu akan mendapatkan murka Tuhan. Nah, itu bedanya. Kalau kita tidak akan menerima murkanya Tuhan. Nah, dalam hal ini Paulus menasihatkan jangan panik. Jangan gelisah, jangan khawatir karena hari murka Allah itu belum tiba saatnya sekarang. Gitu. Ya, ada banyak diiming-imingkan, banyak ketakutan, yaitu kalau boleh Anda jangan sampai termasuk orang golongan yang demikian. Tetap tenang, punya pengharapan ya, tetap beribadah kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kita lebih intim dengan Tuhan. Nah, sebelum tiba hari Tuhan akan ada tanda-tanda, saudara-saudara. Itu banyak sekali pelajaran mengenai kedatangan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, pelajari kembali mengenai tanda-tanda harinya Tuhan itu ya. Yang mana akan ada manusia durhaka dinyatakan dan terjadi kemurtadan. Orang zaman sekarang banyak loh, saudara-saudara, saya dengar ya, banyak sekali yang murtad gitu. Mereka pindah menyeberang agama itu karena sesuatu hal, mungkin karena perkawinannya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena juga sedang terjadi satu politik ya, itu terjadi hal-hal demikian. Nah, sangat mirisnya kalau kedatangan Tuhan itu datang segera, wah itu sangat sayang sekali. Ada nggak harapan buat mereka ya? Nah, kedua peristiwa ini tidak akan digenapi sebelum yang menahannya disingkirkan, yang dinyatakan di ayat 7. Kita perlu bersekutu dengan menjalin hubungan dengan Tuhan. Kepada kita umat kudus Tuhan akan diilhamkan Roh Kudus agar kita diberi kepekaan untuk apa? Untuk mendeteksi pengajaran palsu. Jadi kita perlu Roh Kudus, makanya setiap hari kita jaga hidup kita agar kita ada di dalam kekudusan, supaya Roh Kudus itu yang akan mengkomando hidup kita, yang akan menuntun hidup kita, akan berbicara dalam hidup kita untuk memberitahukan banyak hal rahasia. Itu makanya kita perlu sekali hidup di dalam kebenaran supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah, di ayat 6 sampai 7 itu mengenai penghiburan dari Tuhan kepada mereka yang ditindas. Allah adil
akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kita ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kita yang ditindas. Pada waktu Tuhan Yesus dari datang dari surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala ya, akan menyatakan dirinya. Bagi orang yang benar dipisahkan, orang yang tidak benar dipisahkan. Jadi kita itu harus mempertahankan. Ya, jadi kalau memang kita mau nanti diangkat pada harinya Tuhan, ya, dengan kita dijemput supaya kita tidak dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala, kita harus mempertahankan iman kita. Itu tema saya hari ini, waspada dan bertahanlah dalam iman, ya. Nah, ayat 5-12 ini tentang kedatangan pendurhaka. Siapa pendurhaka itu? Antikristus yang menyebarkan pengajaran palsu, yang menyebarkan mujizat palsu, pengajaran palsu yang mendatangkan kesesatan. Tahu nggak sampai zaman sekarang ini kedurhakaan itu masih terus bekerja keras ya. Masih sampai saat ini. Mereka bekerja sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tetapi mereka terang-terangan. Bahkan sepanjang sejarah proses penipuan yang menjebak orang untuk tidak percaya dan mempengaruhi anak-anak Tuhan untuk berbalik dari iman yang sejati. Waspadalah selalu agar kita dapat mendeteksi ajaran palsu. Surat 2 Tesalonika ini banyak membahas soal zaman akhir, tentang akhir zaman. Agar kita jangan sampai tersesat dan tetap rajin bekerja, membangun iman. Ternyata iman itu harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya iman kita terbangun ke arah Kristus. Kita juga diberikan contoh membangun komunitas rohani kita dengan saling mendoakan saudara-saudara rohani kita. Di dalam satu komunitas saling mendoakan, saling menopang, menandakan gereja yang sehat. Kami Jumsema Adonai memiliki jam-jam doa syafaat untuk menopang permohonan doa saudara-saudari yang seiman. Kamilah melakukan itu setiap selesai saat teduh ini. Kami masih berkumpul di Zoom, kami mendoakan, menopang doa-doa saudara-saudara yang dimohonkan kepada kami. Itu adalah satu komunitas yang baik yang harus kita bangun untuk mencegahnya kita terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat, supaya unity ya itu diperlukan. Ya, saling ini. Makanya Paulus berkata supaya kalian saling mendoakan. Nah, pada bagian akhir kitab 2 Tesalonika di ayat 13-17, Paulus berbicara tentang berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam hal ajaran-ajaran yang benar. Selain Paulus secara langsung menginjil jemaat Tesalonika, pada saat itu ia mengunjungi kota Tesalonika. Dia juga terus memberikan pengajaran melalui surat-surat secara tertulis. Ayat 16, Paulus menekankan setiap kita butuh kasih karunia Tuhan untuk mempertahankan iman. Amin. Betul, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita mempertahankan iman, termasuk saya. Saya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin saya tidak bisa mempertahankan iman saya. Nah, dengan tinggal tetap dalam Tuhan, kita akan diperkaya dengan pengetahuan.
dan kita akan menerima penolong dari Roh Kudus yang tadi saya katakan. Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita untuk menghadapi akhir zaman ini. Mari saudara renungkan hari ini, kita selalu waspada dan pertahankan iman kita hanya pada ajaran yang benar. Hindari dari pengajaran-pengajaran palsu. Bahkan, saudara-saudara, jelilah, jangan buta, jangan tuli. Kalau ada pengajaran sedikit yang mengatakan, aduh, ini nggak benar. Padahal ajaran dia yang nggak benar. Termasuk saya dulu. Dulu saya demikian. Saya pikir ajaran saya terima dulu sudah benar. Ternyata banyak yang harus dimusnahkan, dihilangkan, dibuang. Saya harus rela menggantikan kantong yang lama saya, mendapatkan kantong yang baru. Jadi pengajaran yang baru. Ya. Nah, itulah cara Tuhan untuk kita supaya kita itu memfilter. Tahu kan filter itu ya? Bos saya kan peminum kopi bubuk ya. Nah, setiap kali saya datang tuh dia ada kasih masuk kopi bubuk itu difilter. Nah, itu difilter. Nah, juga saya di sini pakai air minumnya juga ada filternya. Saya masukin air itu di dalam filter dan air yang udah difilter itu yang saya minum. Nah, begitu juga kita dari pengajaran-pengajaran yang lama-lama itu, kalau memang tidak berkenan, harus dibuang. Jangan pertahankan. Karena itu tidak alkitabiah. Jadi hindarilah pengajaran palsu dan belajarlah pengajaran firman yang alkitabiah. Kesimpulan dari bacaan kita hari ini, ya, pada akhir zaman hanya ada satu-satunya penolong agar kita tidak terjatuh dalam jerat penipuan setan. Dengan mencintai kebenaran firman Tuhan agar kehidupan rohani kita bertumbuh dengan cara menghidupkan kehidupan rohani dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kita perlu ya, bukan hanya orang lain, tetapi kita pribadi ya, kita perlu mengalami pertumbuhan. Terkadang kita kalau mendapatkan firman, kita suka nunjukin orang ya, suka kita bilang ini buat dia nih, ini buat dia, tapi ternyata firman itu buat kita pribadi. Jadi apapun yang saya ucapkan hari ini, itu bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk saya pribadi. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan dan kasihkan akan kebenaran seperti yang dinyatakan dalam Alkitab ya. Saat Anda mengambil keputusan untuk mau mempelajari firman Allah setiap hari dan mengizinkan firman itu mengubah kehidupan kita, akan terjadi kemerdekaan untuk melawan segala pengajaran palsu. Mengapa perlu belajar firman Tuhan secara benar? Agar payung perlindungan melingkupi umat kudusnya. Agar kita tidak dikalahkan oleh berbagai tipu daya setan dan pengajaran-pengajaran palsu. Jika ada pengabaran yang menyesatkan, kita akan tahu mana Injil yang benar dan mana Injil ya yang tidak benar. Jadi antara yang benar dan yang tidak benar, kita akan dikasih kepekaan. Kita akan dimampukan. Yaitu karena Roh Kudus tadi. Jadi jangan padamkan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus harus dinyalakan. Jadi, hanya dengan cara belajar firman Tuhan, kita dibentengi dari pengajaran-pengajaran palsu. Saat ini saya sedang kuliah ya di RBO. Untuk apa saya mau kuliah lagi? Untuk mendapatkan ilmu teologi yang alkitabiah. Demikian juga jemaat Tesalonika, Paulus mendorong mereka untuk tetap belajar dan menerapkan pengajaran yang benar untuk memperbaiki teologi yang salah. Yang memberikan teologi yang salah itu siapa tadi? Itu orang-orang Yahudi itu. Memberikan pengajaran-pengajaran yang salah terhadap mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus sudah datang yang kedua kali.
Padahal pengertian Yesus yang datang kedua kali itu bukan seperti demikian. Jadi makanya Paulus mengajarkan teologi yang benar kepada jemaat Tesalonika ini. Nah, demikian juga jemaat Tesalonika, Paulus mendorong mereka belajar dan menerapkan pengajaran-pengajaran benar untuk memiliki teologi yang salah, untuk memperbaiki teologi yang salah. Paulus bukan saja mengajar teologi yang benar, tapi mengungkapkan kebenaran tentang penipuan-penipuan yang marak di akhir zaman. Saya lupa ambil air ya, mulut saya mulai kering nih, maaf nih. Nah, tadi kita sudah baca di ayat 3 yang berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi Paulus menekankan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Wah, ini tegas sekali ya. Bagaimana? Pilihan ada di tangan Anda. Makanya jangan malas untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan mengucap syukur senantiasa karena Tuhan telah memilih dan menyelamatkan kita. Tema kita hari ini, waspada dan bertahanlah dalam iman. Bagaimana sikap kita agar dapat mempertahankan iman? Pelajari Injil dengan benar. Tujuannya agar dapat mendeteksi pengabaran ajaran yang sesat. Agar kita bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana yang tidak benar. Mari kita mengikuti jejaknya Paulus. Sama seperti Paulus, setiap kita wajib belajar Alkitab. Kita wajib ya belajar Alkitab. Setiap kita terpanggil untuk memberitakan firman seperti Rasul Paulus. Lengkapi pengetahuan kita ya, agar apa saudara-saudara? Agar kita punya ilmu, punya pengetahuan untuk memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Agar orang-orang bisa diselamatkan. Jadi banyak ya penginjil-penginjil sekarang, mereka asal udah tahu ayat, 1 ayat, 2 ayat, mereka pergi memberitakan Injil. Nah, yang paling benar adalah kita belajar secara benar, kita tahu arti ayat itu, dan kita pergi untuk memberitakan Injil. Renungan hari ini 2 Tesalonika 2 tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang kedatangan pendurhaka, tentang berdiri teguh, intinya pesan Paulus agar kita tetap waspada dan bertahan dalam iman. Pastikan saat kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput umat kudusnya, kita dapat terangkat. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan firman pada hari ini. Biarlah kebenaran firman ini Bapa memerdekakan kami, dan kami semakin peka melihat lingkungan yang ada di dunia ini yang menyesatkan kami. Bapa Sorgawi, terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ibu, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa ya. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan kami pada pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami ya Bapa, bahkan memberikan kami kebenaran firman-Mu dan menyingkapkan apa isi hati-Mu terhadap kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menghadapi akhir zaman. Bapa Surgawi, terima kasih dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang dari-Mu Bapa. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin.